Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, pada pagi ini kita akan mempelajari IPS di bab pertama, yaitu tentang kawasan Asia Tenggara. Perkenalkan, nama saya Jakaria yang biasa disebut dengan Pak Jet. Bicara tentang kawasan Asia Tenggara, mungkin anak-anak sekalian mengetahui apa itu arti daripada kawasan. Kawasan itu diartikan atau punya arti adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Itu adalah kawasan. Sedangkan Asia Tenggara itu terdiri dari 10 negara. Yang pertama adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Itu adalah negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Di kawasan Asia Tenggara itu negara-negara yang ada di dalamnya itu juga melakukan hubungan antar negara. Kenapa kita harus atau bangsa kita harus berhubungan dengan negara-negara lain? Karena sangat pentingnya hubungan antar negara. Itu yang diprioritaskan ada 5 aspek hubungan. Yang pertama adalah hubungan sosial, hubungan politik, hubungan ekonomi, hubungan budaya, dan hubungan pendidikan. Kelima hubungan tersebut itu mempunyai tujuan. Kenapa bangsa yang ada di Asia Tenggara itu harus berhubungan baik dengan 5 hal tersebut? Yang pertama, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang nomor 2 yaitu menjaga pengaruh dari perubahan yang berkaitan dengan kondisi alam, kemajuan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Ini tujuan daripada mengapa kita belajar tentang kawasan Asia Tenggara. Sekarang kita melanjutkan pada informasi daripada geografis. Tapi sebelum kita bicara tentang geografis, alangkah baiknya kita juga berbicara tentang astronomisnya. Astronomis Asia Tenggara itu terdiri dari 2 hal, yaitu 1 garis lintang, nomor 2 adalah garis bujur. Kalau kita bicara garis lintang maupun garis bujur, kedua-duanya adalah garis yang kamuflase atau garis yang tidak sebenarnya ada di bumi. Untuk bicara tentang garis lintang di Asia Tenggara itu dimulai dari 28 derajat lintang utara. Itu pasnya atau titik temunya itu ada di Sungai Irrawaddy, Myanmar. Itu sampai pada 11 derajat lintang selatan yang ada pada titik di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, negara Indonesia. Untuk garis bujurnya
itu juga di negara Myanmar dan Bangladesh, yaitu pada titik 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur yang ada di daerah Papua, Indonesia. Ini kalau kita bicara tentang letak astronomis. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa letak astronomis di Asia Tenggara itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah iklim, nomor dua adalah cuaca dan suhu curah hujan. Saya ulang, ada 3 hal yang dibicarakan di letak astronomisnya, yaitu iklim, cuaca, dan curah hujan. Bicara tentang iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lamanya dan meliputi daerah yang sangat luas. Ini kalau kita bicara iklim. Yang nomor 2, kita juga akan bicara tentang cuaca. Cuaca di Asia Tenggara itu dipengaruhi oleh 2 hal juga, yaitu adanya curah hujan sangat tinggi dan suhu udara yang panas. Makanya di Asia Tenggara itu dikatakan sebagai iklim tropis. Yang nomor 2, kalau kita bicara cuaca dan curah hujan, rata-rata Asia Tenggara itu rata-rata curah hujannya sangat tinggi. Dan memiliki musim, yaitu kemarau dan hujan. Makanya dikatakan sebagai iklim tropis. Baru sekarang kita bicara tentang informasi tentang geografis atau letak geografis. Mungkin dari anak sekalian nanti kalau memang kurang jelas tentang letak astronomis, bisa kamu bertanya lewat media yang telah disediakan oleh Sekolah Madrasah. Sekarang saya lanjut yang nomor 2. Kalau kita bicara tentang letak geografis atau informasi tentang geografis, maka di Asia Tenggara itu ada 2 benua yang mengapit Asia Tenggara. Yang pertama adalah benua Asia dan benua Australia, serta juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini kalau kita melihat daripada letak geografis Asia Tenggara. Lebih jelasnya kamu bisa membaca di LKS yang kamu punya, yaitu tentang letak geografis negara-negara ASEAN atau Asia Tenggara. Nanti bila mana kamu kurang jelas, bisa kamu tanyakan kepada saya selaku guru IPS. Insya Allah akan saya jawab melalui interaksi media ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan untuk tahun minggu depan kita lanjutkan pada